Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pari Abdul Jaki dari kelas 5 UM03 dengan NIM 120 1323080. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Muamalah Milenial. Penulis dari buku itu yaitu Ibu Nur Ijati SEME dan Bapak Naurin Muhammad Rifai Ilyasa SHUM. Diterbitkan oleh Wikipedia pada tahun 2024 dengan ISBN-nya yaitu 9786234214826. Pada bab pertama ini menjelaskan bahwa syariah adalah jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia agar hidup dengan baik, seimbang dan bermakna di dunia serta di akhirat. Syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas dengan tujuan menjaga hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Dalam bab ini juga dibahas muamalah sebagai aturan Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi agar tercipta keadilan, ketertiban, dan keharmonisan baik dalam etika sosial maupun aktivitas ekonomi lainnya. Jelaskan peran ijtihad yang dilakukan oleh ulama untuk menjawab persoalan baru agar syariah tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Sini bab 2. Bab ini membahas muamalah sebagai pedoman Islam dalam mengatur hubungan antar manusia baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bersama, muamalah dibagi menjadi muamalah adabiyah yang menekankan akhlak dan etika seperti kejujuran, toleransi, dan keadilan, serta muamalah madiyah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti jual beli, kerjasama usaha, pinjam meminjam, dan perbankan syariah. Bab ini juga menegaskan sistem ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme sosial, dari berlandaskan aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Bab 3 ini menjelaskan perkembangan ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga masa dinasti Islam. Pada masa Rasulullah, dasar ekonomi Islam dibangun dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan riba serta praktik zalim yang diwujudkan melalui pengelolaan Baitul Mal dan berbagai sumber pendapatan negara. Prinsip tersebut dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dengan kebijakan berorientasi pada kesejahteraan umat. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi Islam berkembang pesat melalui perdagangan internasional, pertanian, industri, serta kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Bab ini menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang menyatu dengan nilai agama dan bertujuan menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan yang berkelanjutan. Ini akan menjelaskan bab 4. Bab ini membahas lembaga keuangan Indonesia baik bank maupun non-bank yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan berperan penting dalam mempermudah transaksi, menyediakan pembiayaan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan peredaran uang. Jenis lembaga keuangan meliputi bank sentral, bank umum, BPR, serta lembaga non-bank seperti koperasi, asuransi, pegadaian, leasing, dan pasar modal. Bab ini juga menjelaskan perbedaan antara bank dan lembaga keuangan non-bank dari sisi kegiatan usaha, sumber dana, dan tujuan pembiayaan. Secara umum, lembaga keuangan sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sini bab 5. Bab ini membahas praktik riba dalam muamalah ekonomi dan penegasan Islam terhadap keharaman karena riba dianggap tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Riba dapat muncul dalam berbagai bentuk kehidupan modern seperti bunga bank, konvensial, denda, keterlambatan, cicilan dengan tambahan berlebihan hingga transaksi tampak sederhana namun mengandung unsur riba. Bab ini mengingatkan bahwa umat Islam harus lebih teliti dan berhati-hati dalam bertransaksi agar harta yang diperoleh bersih dan halal, sehingga kehidupan ekonomi yang dijalani dengan penuh kejujuran dan rasa syukur.
Bab 7 ini membahas akad sebagai dasar utama dalam setiap transaksi ekonomi Islam karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi menurut syariah Islam. Akan merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan harus memenuhi rukun serta syarat tertentu agar terhindar dari riba, gharar, dan kezaliman. Bab ini menjelaskan berbagai jenis akad yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan lembaga keuangan syariah seperti wadiah, mudarobah, musyarakah, salam istina, ijaro, dan qard. Secara keseluruhan, pemahaman akan sangat penting agar aktivitas ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan membawa manfaat bagi semua pihak. Ini bab 8. Bab 8 ini membahas aturan muamalah menurut 4 mazhab. Mazhab Sunni yang menjelaskan hukum jual beli, akad, serta berbagai transaksi ekonomi secara rinci. Dijelaskan bahwa jual beli pada dasarnya halal selama memenuhi rukun dan syarat seperti adanya kerelaan, barang yang jelas, halal, dapat diserahkan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mazhab dalam beberapa kasus, bab ini juga membahas hak khiyar, larangan penipuan, penghimpunan, riba, serta akad-akad lanjutan seperti ijaran, syirkah, ran. Selain itu dibahas pula masalah kevalitan, pembatasan, penggunaan harta, dan kecakapan seorang dalam bertindak hukum seperti keseluruhan. Bab ini juga menegaskan bahwa muamalah Islam memiliki aturan yang lengkap dan fleksibel untuk keadilan, kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi. Secara keseluruhan, kesimpulan dari bab 1 sampai bab 8 menegaskan bahwa syariah dan muamalah merupakan sistem hidup Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia secara menyeluruh. Syariah menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku sosial dan ekonomi yang adil, seimbang, dan bermoral. Sementara muamalah berfungsi sebagai pedoman praktis agar setiap aktivitas sosial dan ekonomi berjalan secara halal, amanah, dan bertanggung jawab. Perkembangan ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga masa modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah bersifat universal dan fleksibel, mampu menjawab perubahan zaman melalui ijtihad, fatwa ulama, serta penerapan akad-akad yang sesuai. Dengan memahami larangan riba, pentingnya akad, peran lembaga keuangan, dan perbedaan pandangan mazhab, umat Islam diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara bijak, adil, membawa kemaslahatan bagi individu, masyarakat, serta negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dari tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.